Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bihi bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil qurubati atau qurubati. Kalimat qurubati bisa juga dibaca qurubati. Ini jamak muannats salimnya dari kalimat qurbatun. Kalau jamak taksir dari qurbatun al-qurab, seperti al-isyar bil qurab makruhun, mendahulukan orang lain dalam bab ibadah hukumnya makruh. Itu al-isyar bil qurab, jamak taksir daripada qurbatun. Kalau jamak muannats salimnya bisa qurbatun, bisa qurbatun. Faslun fi bayanil qurabati. Jadi fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi bayanil qurabati utawi iki iku fasal suci. Fi bayanil qurubati ing dalam mertelakake pira-pira ibadah atau peparek marang Allah. Sa'adatul insani utawi bejane apa al-insani, al-insanu menungso fi ma'rifatid dayani iku tetep ing dalem ngawerwi ing Allah ad-dayani kang maha kuwasa atau maha mesesa. Wa ta'atir rahmani lan ngabekti kelawan Allah ar-rahmani kang maha welas. Kelawan apa bi fi'lima kelawan lakoni barang amara kang perintah sapa Allah atau adayan bihi kelawan ma. Fisiri ing dalam tingkah samar wal i'lani lan tingkah bedeng wa tarkima lan ninggal barang naha kang nyegah sapa adayan anhu saking ma minal kufri nyatane saking kekufuran wal fusuki lan penggawe fasik wal isyani lan penggawe durhaka mimma nyatane barang ya ta'allaku kang persambungan apa ma bil qulub kelawan piro-piro ati wal abdani lan piro-piro badan. Maksud yang disampaikan beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam ingin menjelaskan pada kita, ingin memberikan konsep pada kita bahwa yang pertama untuk menggapai sajaratul irfan atau mendapatkan kemakrifatan yang kokoh ataupun makrifat yang kokoh, yang berakar, yang punya batang yang kuat, punya dahan yang kuat, tentu saja punya buah atau berdahan dan berbuah. Yang pertama harus punya mindset atau punya pemikiran atau prinsip bahwa keberuntungan sa'adatul ihsan fi ma'rifatid dayan. Jadi keberuntungan seseorang itu tidak di mana-mana, tetapi hanya satu, yaitu terletak di ma'rifatud dayan, ya, makrifat kepada Allah. Dan yang kedua dengan taat kepada Allah. Wa ta'atir rahman, dengan cara apa? Bi fi'lima, dengan melakukan segala sesuatu amara bihi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisirri wal i'lan, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan atau nyata. Artinya banyak orang atau tidak ada orang tetap taat kepada Allah, bahwa diketahui atau tidak diketahui juga tetap taat Allah. Lalu yang kedua artinya taat melakukan yang diperintah. Kemudian wa tarkima, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naha anhu,
Isinya apa? Minal kufri, yaitu kekufuran, wal fusuki, dan perbuatan-perbuatan fasik, wal isyani, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Mimma yata'allaku bil qulub, baik sesuatu itu berkaitan dengan hati, wal abdan, ataupun yang berkaitan dengan anggota badan. Jadi memang unsur manusia itu di situ, sehingga ketaatan kepada Allah meliputi ketaatan hati dan ketaatan anggota badan ini untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan beruntung atau syahadah. Kalau orang Jawa bilang bejo. Kalau kita punya pemikiran-pemikiran lain, keberuntungan itu tidak di sini, maka pemikiran-pemikiran itu harus kita rubah. Itu kalau kita menginginkan syajaratul ma'arif atau pohon kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nabda'u bi islahil qulubi fa innaha manba'u kulli ihsanin wa kullu ismin wa udwanin. Fa nabda'u mongko ngawiti sapa ingsun. Ingsun di sini yang dimaksud adalah Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Bislahil qulub, kelawan bagusi pira-pira ati. Fa innaha krana sak temene kulub man ba'ukul ihsanin iku sumbere sekabehane penggawe ihsanin, penggawe bagusake. Kul ihsanin sekabehane penggawe bagusake. Wa kul ismin lan sekabehane penggawe dosa, wa atwanin lan penggawe nganiaya. Fa innal qalba krana sak temene ati idza soluha iku rikalane bagus apa ati bil ma'rifati kelawan ma'rifat maring Allah, wal imani lan iman maring Allah. Soluhal jasadu kulluhu, soluhal jasadu mongko bagus apa al jasoluka, mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Bagusi jasad bitaati kelawan penggawe taat, wal id'ani lan nurut marang Allah. Sebalike wa idza fasadal qalbu, wa idza fasada lan nalikane rusak apa al qalbu ati bil jahli kelawan bodoh, wal kufrani lan kufur. Ya fasadal jasadu mongko fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad bil ma'asi kelawan pira-pira penggawe maksiat, wal tughyani lan penggawe lacut. Hal yang pertama yang dijelaskan oleh Kiai Musannif yaitu Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau berkata, "Fanabda'u, maka aku memulai dalam rangka menggapai sajaratul ma'arif atau sajaratul ma'rifat. Langkah yang pertama yaitu biislahil qulub, dengan memperbaiki hati. Kenapa kok hati? Fa innaha, karena qulub tersebut manba'u kulli ihsanin, itu merupakan sumber dari perbuatan-perbuatan baik, wa kullu ismin wa udwanin, dan sumber-sumber yang perbuatan dosa itu awal mulanya hati. Jadi sumbernya adalah hati. Fa inal qalba, sesungguhnya hati, idza saluha, ketika hati itu baik, baiknya dengan apa? Bil ma'rifati, dengan makrifat kepada Allah, wal imani, dan iman kepada Allah. Saluhal jasadu kulluhu, maka seluruh aktivitas jasad, aktivitas badan menjadi baik dengan apa? Bit taati, dengan taat, wal id'ani, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa idza fasada, dan ketika rusak al qalbu, apa yang rusak? Hati, bil jahli, oleh sebab kebodohan, wal kufrani, dan oleh sebab kekufuran. Ketika hati itu busuk, rusak oleh sebab bodoh dan kufur, ya fasadal jasadu kulluhu, maka seluruh aktivitas jasad
itu juga aktivitas yang rusak, aktivitas yang buruk, bil ma'asi, yang diisi dengan aktivitas apa? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Wa tughyani, dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Wa suluhal qulubi darbani ahaduhuma qasirun kal ma'rifati wal iqani. Wa suluhal qulub, utawi bagusi atine, darbani iku ana loro atau rong perkara, rong werna. Ahaduma utawi salah sucine darbani iku qasirun. Di sini di kitabnya tulisannya qasidun, tapi itu la'allahu qasirun. Iku kacendak kal ma'rifati kaya makrifat, wal iqani lan yakin. Wasani lan kang kaping pindho muta'atin, iku muta'atin brentek ka iradatil judi kaya ngarepake luman, wal ihsani lan ihsan atau penggawe kang bagusake. Wasulhal qulub, artinya kondisi hati yang baik. Kebaikan hati itu dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua bagian atau durbani tadi. Haduma, yang pertama adalah kebaikan hati yang qasir. Qasir itu berhenti hanya pada hati saja dan tidak berhenti hati saja dan tidak ada hubungan dengan yang lain. Kal ma'rifati, contohnya kal ma'rifati sebagaimana makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iqani, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang pertama. Wasani, dan yang kedua muta'addin atau menjalar. Artinya pengaruhnya dengan orang lain, yang contohnya kairadatil judi, sebagaimana keinginan untuk roman atau dermawan, wal iksani, dan berkeinginan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain atau kepada siapa saja, yang jelas di situ ada kaitannya dengan pihak-pihak lain. Ya, ini namanya muta'addin. Jadi ada qasir, menetap, kemudian ada yang dinamakan muta'addi. Ini kebaikan hati yang tadi dikatakan dibagi menjadi dua. Yang kemudian wasaluhal ajsadi darbani ahaduma qasirun karruku'i wasujudi. Wasaluhal ajsadi, lan utawi bagusi pira-pira jasad, darbani iku rong werna. Ahaduma utawi salah sucine darbani iku qasirun. Qasirun itu cendak, ya. Karruku'i kaya penggawe rukuk, wasujudi lan sujud. Yang pertama itu adalah baiknya jasad atau anggota tubuh atau perbuatan baik anggota tubuh itu qasir, berhenti di situ saja. Karruku'i sebagaimana rukuk, wasujudi dan sujud. Wasani lan kang kaping pindho iku muta'addin, berentek, ya, berentek. Kal afwi kaya ngapura, wal judi lan loman. Dan perbuatan-perbuatan yang kedua, kebaikan yang kedua yang berhubungan dengan orang lain, yang seperti memaafkan dan dermawan tadi. Sebaliknya wafasatul qulub, wafasatu utawi rusake pira-pira al-qulub wati iku darbani rong werna. Ahaduma utawi salah suwijine darbani iku qasirun, kacendak, ya, kasaki kaya mamang, wasirki lan sirik. Yang pertama rusaknya hati tadi atau buruknya hati dibagi menjadi dua. Yang pertama qasirun, buruknya hati yang berhenti di situ pada hati saja, tidak ada hubungan dengan yang lain. Kasyaki, seperti orang yang ragu-ragu, wasyirki dan syirik. Ini pengaruhnya pada hati itu sendiri. Wasani, lalu yang kedua muta'addin ka iradatil bughi. Wasani utawi kang kaping pindho iku muta'addin umrentek ka iradatil bughi kaya ngarepake penggawe lanjut, wal udwani
lan penggawe nganiaya. Dan keburukan hati yang kedua adalah keburukan mutaati. Ada pengaruhnya pada orang lain, sebagaimana dia hendak berkeinginan melakukan keburukan, wal utwan, dan melakukan hal-hal yang tercela atau penganiayaan. Wa fasadul abdani, utawi rusake perbuatan badan, iku durbani rong warna. Ahaduma utawi salah suwijine durbani iku qasirun, kacendak. Katarkil ibadati al-qasiratu, katarkil ibadati kaya ninggal piro-piro ibadah, al-qasirati kang cendek. Yang pertama, buruknya perbuatan badan itu qasir, berhenti di situ saja. Jadi pengaruhnya di situ saja. Katarkil ibadati al-qasirati, bagaimana meninggalkan ibadah yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Wasani utawi kang kaping pindho iku muta'addin brente. Kan nami matu kaya adu-adu, wal buhtani lan mertambuh. Ya, perbuatan badan yang kedua yang buruknya itu adalah perbuatan yang pengaruhnya pada orang lain, seperti an-namimah. An-namimah itu kalau bahasa Jawanya adu-adu, tapi bahasa Indonesia mungkin adu domba ya, wal buhtani dan mertambuh alias embuh gitu ya, tidak punya kepedulian kepada sesama, cuek. Wa min lutfir rahmani annahu lam ya'mur illa bima fihi maslahatun fit daraini aw fi ihtahuma walam yanha illa amma fihi mafsadatun fihima aw fi ihtahuma. Wa min lutfir rahman, lan iku saking welase Allah ar-rahmani kang persifatan rahmat atau duweni sifat welas, annahu utawi sak temene ar-rahman iku lam ya'mur, iku ora perintah sapa ar-rahman illa bima kejaba barang fihi kang iku tetep ing dalem maslahatun utawi kemaslahatan fitaraini ing dalem kedesan donya lan akhirat, au fi ikdauma utawa salah sawijine daraini, walam yanha lan orang larang sapa ar-rahman illa amma fihi angin saking barang fihi kang tetep ing dalem mafsadatun utawi kerusakan fihi ma ing dalem ad-daraini, au fi ikdauma utawa ing dalem salah swijine fitaraini. Jadi kalimatnya, susunan katanya memang kitab ini sangat luar biasa, yang menggunakan kata-kata yang sangat indah. Kemudian wal maslahatu ladzatu aw sababuha aw farihatun aw sababuha. Wal maslahatu utawi kemaslahatan iku ladzatun keenakan, au sababuha utawi sebabe laddah, au farhatun utawi kebahagiaan atau kebungahan, au sababuha utawa sebabe farhatun atau farhah. Kebaikan itu adalah laddah, rasa nyaman. Ya, laddah atau proses dari rasa nyaman itu, kemudian wa farhatun, dan kebahagiaan, kemaslahatan itu adalah kebahagiaan atau penyebabnya. Wal mafsadatu ismun au sababaha. Wal mafsadatu utawi mafsadah iku ismun penggawe dosa, au sababaha au sababahu utawa sebabe ismun, au humun utawa prihatin, au sababahu utawa sebabe humun. Fa inistamala mongko lamun mengku apa fi'lu penggawe ala maslahatin ing atase kemaslahatan, wa mafsadatin lan perusahaan, fal ibratu kang den wilang-wilang bi arjahihima
iku biarjahihima kelawan perkara kang luweh fa'in istawaya mongko lamun padha apa maslahah lan mafsadah faqad yu khayyaru mongko teman-teman dan kenanake milih apa maslahah wa mafsadah bainahuma apa bainahuma ing dalam antarane maslahah lan mafsadah. Jadi kitab ini memang sangat luar biasa. Dia dipilih dari kalimat-kalimat bahasa Arab yang sangat indah, sangat teratur dan sungguh luar biasa. Artinya begini, wa minal lutfir rahman, bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah memerintahkan sesuatu illa sesuatu itu mendatangkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, atau salah satunya. Demikian halnya Allah itu tidak akan melarang kecuali hal-hal itu memang bisa mendatangkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Ini loh bagian daripada rahmat Allah. Pokoknya begini, yang diperintahkan Allah itu pasti, ini pasti, tidak bisa tidak. Yang diperintahkan Allah itu pasti mengandung kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Yakin itu semua. Dan semua yang dilarang oleh Allah itu juga begitu, akan mendatangkan kemafsadahan, mendatangkan kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu mafsadah dan maslahah itu ukurannya seperti apa? Ya. Maslahah itu rasa nyaman, kebahagiaan, ketenangan. Itulah namanya maslahah. Sedangkan mafsadah sebaliknya perbuatan dosa, ketidaknyamanan, susah, menderita. Itu adalah mafsadah. Yang semua yang diperintahkan Allah mengandung maslahah, dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengandung mafsadah. Jadi kitab Syajaratul Ma'arif ini memberikan keterangan-keterangan kepada kita agar kita ini tahu dan bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat kepada diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.